Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, satu kebahagiaan kalau pada saat sore hari ini kita boleh ada di tempat ini, kita boleh beribadah kembali di gereja. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap hidup kita, amin. Seberapa banyak saudara sore hari ini rindu memuji Tuhan? Lambaikan tangan saudara, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Siapkan hati kita, kita mulai ibadah kita sore hari ini. Terima kasih Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana,
kepada Tuhan. Oh, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, ku agungkan, ku agungkan. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah. Kau layak dan layak disembah. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita. Mari sembah Dia. Dia yang layak. Terima sembah pujian. Kami bersyukur, kami muliakan nama-Mu, sebab Kau yang layak. Terima sembah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Yesus. Oh, sore ini Tuhan, kami rindu, kami memuliakan nama-Mu, sebab hanya nama-Mu yang layak dimuliakan. Terima kasih Yesus. Seberapa banyak saudara sore hari ini mau lebih lagi memuliakan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Angkat suaramu. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah. Satu kali lagi katakan, dan layak disembah. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sore ini Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Bagaimana kabarnya? Tidak boleh salaman ya, tidak boleh bersentuhan. Tetapi kita percaya sore hari ini kita ada, kita siap memuliakan Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang lebih lagi bagi Tuhan kita. Sebab Dia Raja, Dia yang layak diagungkan, layak ditinggikan.
firman Tuhan berkata, biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Lebih lagi memuji nama Tuhan. Amin. 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 Coba sambil diangkat tangannya sama-sama. 1, 2, 3, go. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, betapa kau Tuhan Rajaku. Yesus Raja. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, situasi saat ini membuat banyak orang khawatir, membuat banyak orang takut. Bahkan mereka seringkali mengandalkan orang lain, mereka banyak yang ketakutan. Tetapi kita percaya bahwa kita selalu ditolong oleh Tuhan, amin. Satu-satunya penolong kita adalah Tuhan Yesus. Manusia, orang lain di sekitar kita bisa menolong kita tetapi terbatas. Tetapi ada penolong yang kuasanya tidak terbatas, yaitu kuasa dari Tuhan Yesus, amin. Siapkan hati kita, kita akan dengar taburan firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bersama-sama kita pujikan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu kali lagi, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, kami mau terus berharap kepadamu Tuhan, dan ku hanya kan berharap. Kami percaya Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sore hari ini semua karena anugerah Tuhan. Ada orang-orang yang tidak bisa melewati hari karena Tuhan panggil pulang. Tetapi kami Tuhan diberi kesempatan untuk menikmati hari, bahkan menikmati bait kudus-Mu. Firman-Mu akan ditaburkan bagi kami. Kiranya Tuhan menolong kami semua Tuhan, melingkupi dan menjaga kehidupan kami. Dan kami percaya semua karena anugerah-Mu. Seperti Paulus katakan, kalau kami hidup kami harus memberikan buah bagi-Mu Tuhan. Dan kami mau melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Lihatlah umat-Mu yang hari ini hadir. Mereka datang dengan penuh kerinduan. Dan hari ini kami menikmati Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami mau dengar. Kami haus dan lapar. Kami mau menikmatinya Tuhan dengan penuh syukur. Apapun itu Tuhan. Nasihat, teguran, penghiburan. Semuanya Tuhan. Kami akan terima dengan hati yang terbuka. Dan tetap bersyukur kepada-Mu. Oleh karena kami boleh mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Rasanya sudah lama ya tidak melihat wajah-wajah, tapi ada beberapa yang terus, karena kita nih sebagian besar adalah panitia. Karena hari ini adalah sebenarnya simulasi ibadah sambil kita mengevaluasi ibadah kita. Kalau kita sudah siap ini, minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan undang seluruh jemaat untuk bisa datang beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, rasanya kita hari ini rasanya bukan hari Minggu, karena setiap hari kita melewati hari-hari kita begini-begini saja. Ini hari Minggu loh ya, hari ibadah raya ya. Dan kita semua membangkitkan semangat kita lagi, seperti Israel merindukan Yerusalem, kita juga merindukan bait Allah untuk beribadah ya. Puji Tuhan, kita terus menjaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dijalankan, dan kita pasti akan mendapatkan berkat-berkat di ibadah kita pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada sore hari ini dalam ibadah raya kita adalah ragu-ragu. Coba kita sebutkan dengan keras 3, 4. Puji Tuhan, masih ditutup tapi kedengaran suaranya ya. Ragu-ragu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, keraguan rasanya sebuah hal yang bertolak belakang dengan iman. Nah, kalau kita bicara tentang keraguan, satu tokoh tentang keraguan yang sering kita baca, yang sering kita dengar adalah Thomas. Nah, kita akan membaca ayat ini dan kita akan dapatkan berkatnya. Oke, mari kita buka sama-sama Alkitab kita di dalam, coba diulang riset, di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Tidak bisa ya. Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Oke, kita baca bersama-sama ayatnya dan kita akan dapatkan berkatnya. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Siap? 3, 4. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, Thomas adalah orang yang selalu digambarkan rasul yang penuh keraguan. Karena dia bilang apa? Sebelum aku mencucukkan tangan di jarinya yang berlobang dan di lambungnya, aku tidak percaya. Saat ini kita kemudian melihat bahwa Thomas menjadi pembicaraan orang-orang Kristen yang kalau mau beriman jangan seperti Thomas. Ya. Demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan memang itu terjadi guys Tuhan. Sehingga lihatlah bahwa keraguan-raguan ternyata ditulis pada akhir ayat ketika Yesus mau naik ke sorga. Di dalam ayat 17 di sana dituliskan, ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara kasih Tuhan, beberapa orang ragu-ragu ini tidak disebutkan siapa mereka yang ragu-ragu. Keraguan ini merasuki beberapa orang ini. Apakah Thomas? Saya juga tidak tahu karena kita tidak menuliskannya. Thomas adalah sebuah gambaran juga bagi kita untuk memandang tentang iman yang kokoh dan kuat. Jangan seperti Thomas, mau lihat dulu baru percaya. Saudara, pada akhir hidup Thomas dia pernah bilang begini, mari kita ikut dia itu siapa? Yesus. Dan mari kita mati bersama dia. Saudara, coba bisa Anda bayangkan, ketika kita bilang Thomas kurang beriman karena dia ragu dengan kebangkitan Kristus. Tapi bagaimana dengan pernyataan Thomas yang bilang begini, mari kita ikut dia dan kita akan mati bersama-sama dengan dia. Ini sebuah pernyataan iman yang teguh dan kokoh. Saudara kasih dalam Tuhan, apakah pernyataan tentang hidup yang dibawa sesungguhnya untuk kematian Kristus itu bukanlah kehidupan yang biasa-biasa saja Bapak Ibu? Siapa yang mau mati bagi Kristus? Kalau itu pertanyaan dilontarkan kepada kita, para pelayan Tuhan yang ada pada saat ini. Apakah kita mau mati bagi Kristus? Tentu bukan mati konyol ya. Yang kita datang tidak pakai masker ya toh. Itu Pak Yolan sudah galak katanya, kalau tidak pakai masker suruh pulang. Tak tahu ya, galak pokoknya ya, kita harus standar kesehatan daya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini kadang-kadang takut kemana-mana karena apa? Takut mati juga kan? Saudara, tapi bukan keraguan itu maksudnya. Ada banyak contoh-contoh tentang orang-orang besar yang hidup dalam keraguan Bapak Ibu. Sehingga saya mau mensinkronisasi tentang keraguan dengan iman orang percaya. Apakah boleh orang percaya itu ragu? Tapi kita akan lihat dulu. Yang pertama itu namanya J.K. Rowling. Bapak Ibu Saudara tahu siapa orang ini? Saudara kasih Tuhan, dia adalah penulis yang luar biasa dari film yang pernah kita tonton pasti. Apa filmnya? Harry Potter. Ini yang nulis Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara kasih, dia sempat ditolak belasan kali sebelum kisah Harry Potter menjadi film yang meledak di pasaran. Belum jadi film, jadi tulisan novel yang begitu meledak di pasaran. Harry Potter. Dulu kisah penyihir dan dunia ini diremehkan. Belasan kali dia ajukan. Enggak lah. Saudara, sampai pada saat ini dia menjadi ragu-ragu. Apakah aku harus meneruskan profesiku ini sebagai penulis? Karena tulis ini tolak, tulis ini tolak. Dia berdiri pada persimpangan dan dia ragu-ragu. Orang ini menjadi sangat terkenal dengan bukunya Harry Potter. Bapak Ibu sudah pernah lihat filmnya? Mungkin orang Indonesia tidak terlalu suka membaca ya. Tapi orang-orang di luar membaca novel-novelnya luar biasa. Sehingga difilmkan Harry Potter, seorang penyulap bisa pakai tongkat. Imajinasi yang begitu luar biasa pada awalnya diremehkan. Kemudian dia berdiri pada persimpangan dan dia ragu-ragu dengan profesinya sebagai penulis.
rolling. Yang kedua, ini namanya Oprah Winfrey. Pernah dengar? Pernah lihat? Ini adalah seorang yang luar biasa di dalam dunia talk show. Ya, dia disebut dengan Ratu Talk Show dunia. Siapa dia? Oprah ini pernah gagal juga. Dia pernah dipecat sebagai pembaca acara berita. Dia pernah dipecat. Waktu dipecat dia menjadi kecewa, dia menjadi sedih, dan dia mulai ragu-ragu dengan hidupnya. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, ini pasti sudah paling kita. Saudara tahu siapa dia? Ada simbol di belakangnya, itu pasti kita kenal semua, betul enggak? Kalau lagi susah kita langsung angkat status kita di sana. Aku lagi diputus pacar, ya. Mana? Di Facebook. Saudara kasih Tuhan, tahu siapa Mark Zuckerberg ini? Dia adalah mahasiswa drop out dari sebuah universitas Harvard. Drop out, ya, dia gagal, sama seperti yang tadinya. Dia kemudian ragu-ragu loh dengan hidupnya. Kira-kira aku ini bisa makan apa enggak ya? Kira-kira gitu ya. Anda tahu sekarang dia menjadi miliarder termuda di dunia. Jutawan itu sudah tidak laku. Tahun-tahun 60-an, 70, 80-an, kalau orang kaya disebut jutawan. Betul enggak? Uangnya jutaan. Sekarang gitu semua jutawan, betul enggak? Di rumah berapa juta uangnya ya? Coba lihat. Sekali terima gaji Bu Titus PNS berapa juta? Coba jutawan dia juga. Ya. Tapi sekarang ini juta itu sudah kecil nilainya. Sehingga pemerintah ini mau ingin menghapus kata juta itu 03 itu mau dihapus, 06 apa 3 mau dihapus. Kebanyakan kita kalau nulis itu terlalu banyak nolnya. Ya. Mau di apa namanya itu? Pemotongan itu apa namanya? Nolnya mau dibuang supaya kita gampang menyebutkannya. Ya. Orang susah ke nolnya kebanyakan. Ya, tapi sekarang para belantik sudah menggunakan nolnya sudah hilang. Berapa sepeda motornya? 3.000 berapa? 3 juta maksudnya. Lebih hebat belantik dibanding Menteri Keuangan. Hebat kan ya? Belantik coba lihat. Kira-kira kone 4.000 4 juta maksudnya. Ya, itu belantik. Saudara ada yang belantik jadi. Bapak Ibu saudara kasih, Mark Zuckerberg juga pendiri Facebook ini pada awalnya dia ragu-ragu dengan kehidupan. Wah, itu kan semua adalah orang-orang dunia, ya. Dia adalah seorang Yahudi, ya, menciptakan Facebook, kemudian dia mengakuisisi WhatsApp, Instagram menjadi satu bagian, sehingga Bapak Ibu kalau naikkan status itu seperti di apa namanya di WhatsApp itu mirip status yang kita angkat di Facebook dan Instagram. Semua miliknya dia sekarang. Dia adalah orang yang kaya raya. Tapi anehnya dia tidak suka menggunakan baju yang macam-macam. Jadi dia sederhana. Ya, dia pakai kaos yang itu saja. Bukan berarti dia tidak pernah ganti, karena di lemarinya kaosnya semua sama warnanya. Dia tidak mau pusing Bapak Ibu. Setiap hari buka lemari pakai baju apa ya? Saya ini rekaman berapa bulan bingung. Pakai baju apa ya? Kemarin sudah coba bajunya semua putih sama semua. Bapak Ibu tidak tahu saya ganti baju apa tidak ganti baju. Ya dah. Ya dia juga gitu. Saya setiap hari pusingkan buka lemari, pilih baju. Sudah bermenit-menit, berjam-jam, puluhan menit untuk menentukan saya mau pakai baju apa. Ya, akhirnya dia beli semua kaos warna abu-abu yang dipakai itu, warna abu-abu, dan everyday dia pakai kaos warna abu-abu. Orang nggak tahu, ini kaosnya sudah ganti belum? Nggak tahu semua, karena ya kita juga nggak percaya masa dia nggak ganti kaos. Ya pasti diganti kaos. Ya makanya saya kadang ngomong sama istri, belikan aku kaos yang warnanya semua sama, ya supaya setiap hari aku pakai, tidak bingung pilih baju, karena ambil tak pakai. Mark Zuckerberg, dia pernah ragu-ragu di dalam kehidupannya. Ini orang-orang dunia dalam bisnis sih Pak, tidak bisa jadi teladan. Ada satu nama yang namanya Moses, Musa. Bapak Ibu, pasti kita tahu tokoh ini bukan?
Tahu enggak tokoh besar ini? Dia juga pernah ragu-ragu ketika Tuhan bilang, kamu akan memimpin bangsa. Dia bilang, bagaimana mungkin Tuhan? Aku ini berat mulut, berat lidah, nggak bisa bicara. Oke, saya kasih Harun. Aduh, sudah Tuhan yang lain saja. Dia ragu-ragu juga. Ada satu tokoh yang luar biasa. Dia disebut dengan the father of faith, ya. Bapak orang percaya namanya Abraham. Tentu kita tahu semua siapa Abraham ini. Dia adalah bapak orang percaya. Tapi kita juga dengar bagaimana keraguannya muncul ketika Tuhan bilang kamu akan memperoleh keturunan di masa tuanya. Gimana mungkin Tuhan? Aku ini sudah tua, istriku juga sudah tua. Keraguan mendera di dalam kehidupan Abraham. Dan saya mau tanya kepada kita semua, siapa di antara kita yang tidak pernah ragu dengan kehidupan? Mungkin Anda bilang pendeta besar itu pasti tidak ragu, dia pasti punya iman yang murni. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin apa tidak? Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita melihat sebuah tulisan yang luar biasa dari seorang Paul Tillich. Next, ya, tolong. Paul Tillich, coba dibuka. Oke. Dia doubt is not the opposite. Opposite itu oposisi. Berlawanan. Of faith, it is one element of faith. Dia adalah elemen dari iman. Ya, terjemahannya kira-kira begini. Keraguan itu bukan lawan dari iman. Keraguan itu doubt is one element of faith. Ini adalah satu unsur dari iman. Wah, saudara, saya merenungkan firman ini baik-baik Bapak Ibu selama berapa hari ke depan sambil saya terus memperbaiki alat-alat musik Bapak Ibu. Saya tenang Bapak Ibu ya. Istri saya ngomel-ngomel. Dari jam 8 pagi sampai saya jam 11 malam baru pulang. Ya. Gak eling bojo tuh. Wih. Lebih eling drum itu dibanding bojo ya. Enggak lah, saya eling bojo makanya mulai ya. Sudah dikasih dalam Tuhan, saya mau renungkan apakah keraguan ini harus dibuang jauh-jauh? Apakah kita orang percaya tidak boleh terbesit sedikit pun keraguan di dalam hidup kita? Siapa yang berani menjamin? Semua orang pernah ragu. Thomas pernah ragu, Musa pernah ragu, Abraham pernah ragu. Sudah dikasih dalam Tuhan. Keraguan ini bukan lawan dari iman. Mungkin ada orang yang bilang berkhotbah, hilangkan keraguanmu, buang, jangan ada dalam hidup orang percaya. Itu adalah sesuatu yang gelap, itu adalah sesuatu yang tidak pantas. Terus terang Bapak Ibu, waktu gereja ini mau ditutup karena ada virus corona, keraguan mendera hidup saya. Pak Gembala ini punya iman nih. Wes gak bisa ke gereja itu aja, karena sering kasih Tuhan. Yes, saya mau make sure ada semua bahwa gembala Anda juga pernah ragu. Sering kasih dalam Tuhan. Siapa manusia yang tidak pernah ragu, orang yang besar pun dia penuh keraguan. Tapi Paul Tillich dia bilang apa? Keraguan itu bukan musuh dari iman. Dia adalah salah satu unsur dari iman. Ini ucapan ini menjadi perenungan bagi kita semua untuk setiap orang percaya, setiap murid Tuhan saya dan Anda yang tidak pernah lepas dari namanya keraguan. Saya mau tanya, tadi mau datang ragu-ragu apa enggak? Teko menene wahing ngono terus piye aku ya? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kira-kira ada keraguan enggak ya datang? Istri saya tadi bilang, "Pi, aku tak keluar sebentar ya. Persediaan makanan sudah mulai menipis. Mau kemana? Ke bongkaran." Yo, oh, kowe kok nang bongkaran meneh? Saudara, saya juga kadang-kadang bersyukur loh sama istri saya. Oh, apa istri-istri yang orang lain itu kalau mau belanja mesti di mana? Mall.
lihat tas. Ibu juga pokoknya di jalan bongkaran seneng kali Bapak. Murah semua katanya, ya. Kadang-kadang dia pulang, kita tadi dapat jeruk, itu ndak beli loh boy, leles-leles. Yo bojo di Pak Kornel. Di bongkaran jadi lek sore wis buak-buak ngono. Ya tak enteni sore. Yo Mi kowe kok kirimen to Mi. Saudara, keraguan itu bukan lawan dari iman. Tapi keraguan adalah salah satu elemen dari iman. Saudara pernah dengar khotbah semacam ini? Saya merenungkan ya. Apakah saya terlalu berani ngomong keraguan ini adalah elemen daripada iman? Apakah saya terlalu berani untuk mengajar jemaat? Apakah nanti jemaat bisa salah tangkap bahwa oke, kalau begitu saya akan hidup dengan penuh keraguan? Saya tidak bilang begitu juga. Saudara, tapi kita jangan menyikapi secara negatif. Hanya orang yang serius imannya yang pernah mengalami keraguan iman. Keraguan iman. Doubt is faith. Keraguan iman. Doubt of faith, Doubt of faith. Saudara, jadi kita harus menyikapi karena orang yang serius imannya yang pernah mengalami keraguan iman. Saya tidak ngomong tentang keraguan-keraguan tentang memilih pasangan hidup, ya, atau memilih pakaian, atau memilih mobil. No. Saya tidak sedang bicara itu. Tapi saya bicara tentang keraguan iman. Orang yang punya keraguan iman, kelihatan orang itu sebenarnya serius dalam iman. Apa maksudnya? Saya akan jelaskan nanti. Ya. Nah, Bapak Ibu, di akhir Injil Matius dikisahkan Yesus mengutus murid-muridnya. Nah, secara jujur Injil ini menuliskan, coba kita lihat ya, di ayat yang ke-17 itu. Secara jujur tulis. Dia menampilkan ada beberapa murid, ada beberapa orang yang ikut waktu mereka melihat Yesus kembali. Karena Yesus sudah bangkit, beberapa dicatat begini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini, jadi cukup menarik kekasih Tuhan. Mereka ragu-ragu. Yesus, kalau kita melihat ayat selanjutnya, dia seakan-akan tidak menghiraukan. Saya membaca berkali-kali ayat ini. Kenapa Yesus tidak seperti ketika ketemu dengan Petrus yang ragu-ragu menuding? Kenapa enggak ya kali ini? Kenapa Yesus rasa-rasanya tidak memperdulikan? Seolah-olah tidak ada apa-apa. Seolah-olah dia tidak merisaukan keraguan itu. Ya, Yesus waktu itu dicatat beberapa orang ragu-ragu dan Yesus tidak menghirau. Dia hanya mendekati mereka. Kemudian dia tidak membicarakan keraguan. Dia tidak ngolah lagi keraguan. Kamu ini, saya sudah mau naik ke surga, kamu masih ragu. Enggak. Dia tidak berkata. Ya, alih-alih dia mengolah keraguan mereka, Yesus malah memberikan mandat yang agung, yang kita sebut dengan panggilan agung kita. Apa itu? Jadikan semua bangsa. Ini tugas mulia kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Waktunya sudah dekat. Masihkah kita santai dengan kehidupan rohani ini? Saya harap tidak. Sudah kasih Tuhan. Rasanya keraguan ini mendera murid-muridnya, tapi Yesus akan tidak menghiraunya. Ada satu kisah yang cukup menarik yang mungkin juga harus kita lihat. Di dalam Markus pasal 9 ayat 24 dituliskan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Bukankah ini adalah ayat keraguan-raguan? Adakah yang mustahil bagi Allah? Tuhan bilang, ya Tuhan, aku tahu
Aku tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu hilangkan keraguan-raguanku Tuhan, supaya aku bisa percaya. Ini ayat yang ngomong gitu. Saudara kasih Tuhan, itulah yang dimaksud dengan keraguan-raguan ini. Bahwa sesungguhnya iman itu tidak pernah selesai. Iman itu akan terus berproses. Itulah sebabnya saya bilang keraguan itu salah satu elemen daripada iman. Orang yang serius imannya, dia akan mengalami pergumulan atas keraguan-raguannya. Orang yang ragu-ragu kemudian dia bergumul. Bukankah ayah ini sedang bergumul dengan keraguan-raguannya? Saudara kasih dalam Tuhan, iman itu tidak selesai. Ketika dia ketemu sama Yesus, Yesus bilang kamu harus percaya supaya anakmu bisa sembuh. Dia bergumul, imannya berperang, imannya kemudian berproses, sehingga dia percaya. Anda lihat selanjutnya, anaknya sembuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau engkau ragu-ragu dengan sesuatu, dengan imanmu, engkau sedang serius dengan imanmu, pasti kau bergumul dalam keraguanmu itu. Justru keraguan itu meningkatkan dan men-challenge iman kita untuk bangkit dan menjadi sempurna. Sehingga dia bilang apa? Anakmu sudah sembuh. Saudara kasih dalam Tuhan, saya tidak sedang mendidik jemaat itu ragu dah semuanya. Tidak. Tetapi keraguan elemen ini cukup baik untuk memantik iman kita menjadi iman yang sempurna. Matius pasal 14 ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bapak Ibu, saya mau kita melihat dengan jernih, dengan jelas antara keraguan dan iman yang sempurna. Iman yang sempurna, iman yang memindahkan gunung, iman sebesar biji sesawi. Untuk memperolehnya saudara, kita melihat, coba lihat, keraguan, iman menghasilkan mujizat. Artinya apa? Saya tidak ingin kita menyisihkan keraguan ini sebagai hal yang menjijikkan di dalam hidup kita dan mengabaikannya. Bahwa manusia yang ragu tidak layak untuk Tuhan. Kalau begitu, semua kita tidak layak bagi Tuhan. Petrus tidak layak bagi Tuhan. Tapi lihat, mari ke sini. Petrus menurunkan kakinya di air dan dia berjalan di atas air. Lihat, iman itu bekerja dalam berproses. From doubt to faith and believe. Menjadi percaya. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kepada kita untuk melihat. Ya, kalau orang bilang, apa itu panitia, ragu-ragu. Kok tidak ada yang mau memprotes supaya gereja buka terus. Saudara kasih dalam Tuhan, jadi gembala pilihan susah-susah Bapak Ibu. Ya, jemaat kepingin gini, jemaat kepingin gitu. Yang berdiri dalam keraguan. Justru dalam keraguan itu, saya berlutut dan berdoa. Saya minta Tuhan mau kasih yang mana. Kalau saya bilang, Bapak Ibu terus terang, ada yang bilang, Pak gak usah Pak, gak usah macem-macem. Gak usah buka-buka gereja, saya ngenteni. Saya bilang, oh iya ya. Katanya suara pemerintah itu adalah dari Tuhan. Oh iya ya. Kemudian yang lain bilang, Pak gak usah takut Pak. Nanti kalau ada yang datang, saya di depan tak celatu dia, mana undang-undangnya. Oh iya ya, juga dia benar juga ya. Terus saya jadi ragu-ragu, mau buka apa mau enggak. Kalau saya buka, yang bilang gak usah buka pasti nesu. Enggak kedengar suaraku ya. Aku males di gereja gitu. Nah, repot juga saudara. Kalau saya tidak buka, yang lain bilang sudah rindu, sudah kangen. Tadi jam 4 sudah ada yang datang, gereja belum buka. Yang di Pak Titus, siapa Pak Titus, ragu-ragu ya. Saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan baik Bapak Ibu. Kalau dalam keraguan begitu, mana yang harus pilih? Pilihannya adalah berlutut
dan bertanya kepada Tuhan. Dan pilihan itu membangkitkan iman yang sempurna untuk memilih yang tepat. Amin. Basement mau dibangun apa enggak? Aduh Bapak Ibu, saya mau geger, tak jak mangan, ngentekno duit berapa juta supaya tak gegeran. Ya, kalau bangun basement, ya enggak bangun, yang bilang enggak usah bangun basement nesu. Kalau enggak bangun basement, loh, basement kewedinan, nanti Tuhan kirim dana. Pusing. Ya. Tapi keraguan itu memproses sesuatu yang lebih serius, yaitu iman kita. Dengan keraguan kita jadi mengandalkan Tuhan. Mana nih Tuhan yang aku pilih? Petrus, dia berjalan di atas air, Bapak Ibu. Siapa pernah berjalan di atas air? Saya ke Israel kemarin, Bapak Ibu, sama istri. Ya, saya berada di Danau Galilea. Airnya tenang waktu itu. Kemudian saya bilang sama istri, aku jajal mudun ya, dari perahu ya, tak melaku. Ojo, oke enter we. Siapa yang pernah berjalan di atas air? Coba saya mau tanya. Tidak ada yang pernah berjalan. Yesus ya, karena Yesus adalah Tuhan. Petrus. Dari apa? Dari keraguan. Siapa kamu? Kalau itu Tuhan Yesus suruh aku jalan, ini bukankah ungkapan keraguan, Bapak Ibu? Perhatikan. Apakah ini bukan ungkapan keraguan? Berapa kali kita ragu? Lihat anak kita ragu, lihat pekerjaan kita ragu, lihat hidup kita ragu, lihat kesehatan kita ragu. Justru keraguan itu, iman kita akan berproses. Dia tidak berhenti, Bapak Ibu. Ya, dia tidak berhenti. Tapi bukan berarti bahwa keraguan itu harus terus hidup dalam hidup kita. Tidak. Saya bilang salah satu daripada elemen iman adalah keraguan. Selanjutnya, apa maksud dengan menggumuli keraguan? Ya ini, saudara, bertanya terus dan mendorong kita untuk terus mencari jawaban dalam Kristus. Keraguan itu justru mendorong kita untuk tanya terus, Tuhan ini gimana? Ya mana yang terbaik? Ya, mana yang terbaik? Saya kasih dalam Tuhan. Mungkin di antara kita ya jadi kesaksian aja ya. Jadi kesaksian aja. Ya. Kita mengalami satu persoalan. Saya mau terus apa enggak nih Pak Gem? Kalau terus kambingnya hilang jadi bisa hilang sapi. Kalau enggak, ini uang cukup banyak, ragu. Dengan itu berlutut dan bertanya. Betul? Itu mendorong kita terus tanya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Mendorong kita cari jawaban dari Tuhan terus menerus. Saya kasih dalam Tuhan. Itu maksud dengan menggumuli keraguan. Kalau hidupmu penuh keraguan. Saya bilang, saya pesan, kalau hidupmu penuh keraguan dan semua yang penuh keraguan, itu udah sehat. Tapi kalau ada keraguan yang muncul dari persoalan hidupmu, engkau harus menggumuli keraguan itu. Apa maksudnya? Tanya terus. Cari terus. Di dalam Kristus. Amin. Di dalam Kristus. Jangan ragu. Ya. Pak David 2 tahun yang lalu datang ke basement saya. Pak, aku iki metak tutup gerejaku ya. Mana Pak David? Ya. Penuh keraguan. Model gembala kayak gitu, ada apa? Saya mau kasih tahu, saya pun mengalami lebih besar lagi keraguan. Ya. Di dalam hidup pelayanan itu tidak gampang loh Bapak Ibu. Tidak mudah loh. Ketika kita lelah, harusnya kita bertanya terus kepada Tuhan. Sebab Tuhan bilang apa? Tuhan tahu takaran yang diberikan kepadaku. Ya. Dan ya sekarang sudah bersuka cita. Dulu kesel rasanya, brengosnya dowo. Saya kiamin ngopi ya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Chris Jamie, dia bilang, doubt is a question mark. Faith is an exclamation point. The most compelling, believable, realistic stories have included them both. Ya. Saya terpaksa mencuplik kata aslinya karena memang saya mengambil dari kata aslinya. Chris Jamie, artinya begini.
Keraguan itu merupakan sebuah tanda tanya. Iman itu merupakan sebuah tanda seru. Kisah-kisah yang paling meyakinkan dan kisah yang dapat dipercaya dan realistik memasukkan kedua unsur ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau saya menceritakan sesuatu bombastis, saya tidak pernah ragu, saya tidak pernah kalah, saya tidak pernah tidak beriman, saya terus percaya kepada Tuhan. Saudara percaya dengan ngomong saya? Siapa yang pernah, Bapak Ibu? Saya lulusan S3 Vatikan, itu. Bapak Ibu tahu ya? Saya dulu adalah orang yang mempelajari Alkitab karena saya sudah aneh-aneh orang ngomong enggak percaya. Justru ketika kita hidup di dalam pergumulan keraguan itu, we are a human being. Kita betul-betul manusia. Sebab kalau kita bilang kita tidak pernah ragu, nonsen, bohong. Saudara, keraguan juga mendera hidup saya. Gembala ini juga penuh keraguan. Ketika seseorang datang membawa masalah rumah tangganya, saya ragu untuk menjawab. Kenapa? Kalau saya salah menjawab, ya Tuhan, aku menghancurkan masa depan hidupku. Sebab aku bukan Tuhan yang tahu segalanya. Aku ragu-ragu. Biasanya saya bilang, Bapak, Tante, Om, maaf. Beri saya waktu untuk bergumul dan berdoa untuk menjawab segala tantangan. Maka saya duduk berdoa, khusus berdoa untuk persoalan masalah itu. Sebab Tuhan saya tidak mau menghancurkan masa depan dengan apa yang aku ucapkan dan merupakan keputusan hidupnya. Berat Bapak Ibu. Berat. Anda kalau bertanya sama saya, ini saya berat Bapak Ibu. Jadi saya salah mengambil satu jawaban, Anda mengikutinya yang salah itu. Masa depanmu hancur gara-gara Cornelius. Maka dari itu aku harus berlutut dan berdoa. Makanya sering saya bilang ya, daripada Anda tanya sama saya, lebih baik Anda berlutut sendiri tanya sama Tuhan langsung. Tapi orang Kristen apalagi di Indonesia atau di mana saja lebih percaya kepada pendetanya. Seakan-akan saya inilah penyampai pesannya Tuhan. Hanya doa saya saja didengar. No. Kalau Anda berdoa juga didengar oleh Tuhan. Maka dari itu saya ingin Anda juga berdoa bagi saya, supaya saya ditolong dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Mazmur 31 ayat 10. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Aduh, aku ragu sekali. Ragu kenapa? Karena kesulitan hidup. Coba, siapa yang tidak pernah ragu dalam kesulitan hidupnya? Ayo. Siapa yang tidak pernah ragu kalau menerima hal yang hidupku habis dalam duka, tahun-tahun umur keluh kesah, abot, urip abot, kekuatanku merosot karena sengsara. Ayo baca ini ya saudara. Aduh, nelongso menurip. Siapa pemazmur ini? Lihat Bapak Ibu, tulang-tulangku menjadi lemah, sampai mau berdiri aja males. Ayat 10. Ayat 14 tuliskan begini. Tetapi aku, kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allah. Ayat 10, dia penuh keraguan. Ayat 14, dia penuh iman percaya, Engkaulah Allahku. Aku tetap percaya. Sudah lihat, ini yang artinya bergumul dalam keraguan. Kau ragu, tidak usah takut. Kau harus bergumul untuk memperoleh. Hanya berselang 4 ayat, dia bilang, aku percaya ya Tuhan, dan berkata, Engkau Allah. Saudara, jangan takut. Ketika engkau lemah, ketika tidak sempurna hidupmu, Tuhan itu baik, memberi kesempatan dalam berproses.
Sehingga dia bilang kepada semua murid, kamu yang ragu-ragu minggir ya. Yang lain dengar, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Enggak. Ketika beberapa orang ragu, dia datang kepada mereka semua, all of them. Yuk, ikut aku. Panggilan agung diberikan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Keraguan-raguan adalah sebuah proses kepada iman yang lebih dahsyat. Alih-alih Tuhan mengolah keraguan kita, Yesus malah memberikan mandat kepada kita semua. Sebuah mandat yang sangat terkenal. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Apakah dia lihat, ragu-ragu semua, banyak ragu, hampir semua kita pernah ragu. Kalau gitu, tidak usah saja pergi. Saya akan suruh orang lain pergi. Maka tidak ada yang pergi. Sebab tidak ada manusia yang tidak pernah ragu. Betul? Setuju? Wah, tidak boleh salaman ya. Kalau salaman mungkin lebih meriah lagi. Tapi ketularan KPK ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hidup. Kalau kita ragu, itu adalah proses menuju sebuah iman yang lebih dahsyat. Mari kita berdoa bersama-sama. Yuk kita nyanyikan satu pujian. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaanmu dalam hidupku. Saudara, kalau ada di antara kita sedang menghadapi persoalan engkau ragu-ragu dalam kehidupan, dengan ekonomimu, dengan keluargamu, dengan masa depan anak-anak, tidak apa-apa. Bergumullah dalam keraguanmu. Sebab Petrus mengalami iman yang dahsyat justru waktu dia ragu-ragu. Tapi bergumul di dalam keraguan menuju kepada sebuah hati yang ingin mencari jawaban. Hati yang ingin mendekat kepada Tuhan. Dia akan berproses untuk membangkitkan imanmu menjadi iman yang sempurna. Percayalah. Percayalah. Jangan takut dengan keraguan. Dia sedang berproses kepada iman yang sempurna. Sampai Tuhan akan panggil kita masing-masing menurut caranya kepada semua orang, kepada bangsa-bangsa, dan kau menjadi pelayan yang setia. Haleluya. Kesulitan hidup membuat kita ragu-ragu. Tulang-tulang kita menjadi lemah, kekuatan kita merosot. Dengar baik-baik firman Tuhan. Keraguanmu adalah elemen daripada iman. Mungkin kau tidak pernah mendengar khotbah semacam ini. Hari ini firman Tuhan mau ajak kepada kita semua. Kita memang manusia yang tidak sempurna. Dan ada keraguan-raguan di dalam hati yang terbersit dalam hidupmu. Tidak apa-apa. Itu adalah satu percikan dan dorongan kau bergumul dalam keraguan untuk mencapai iman yang sempurna. Iman sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Iman yang terpercik dalam hidup Petrus membuat dia berjalan di atas air. Iman yang muncul dari bapak yang ragu ini membuat anaknya menjadi sembuh. Musa, Abraham, semua orang yang pernah ragu dan mereka dipakai oleh Tuhan. Saya dan Anda sama. Kita semua akan dipakai Tuhan. Makasih Tuhan. Berdoa masing-masing kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, aku tahu aku ragu. Aku belajar mencari jawaban atas hidupku.
dengan mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalam saya udah minta bangkit berdiri. Samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang. Haleluya. Angkat hatimu. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas, begitu luas kasih dalam hidupku. Begitu dalamnya samudra, dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada terhitung kesetiaan, tiada terhitung pertolongan, tiada terhitung pertolongan, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Haleluya dalam hidupku. Bapa di surga, lihatlah umat-Mu yang hari ini beribadah. Kami bersyukur sekali Tuhan diberi kesempatan untuk bertemu dengan Engkau dalam firman-Mu yang menguatkan dan mengokohkan hidup dan iman kami. Makasih Tuhan, kami adalah manusia biasa yang penuh kekurangan. Kau adalah Allah sempurna yang di dalam-Mu tak ada kekurangan. Oleh karena itu biarlah kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, dan kami memperoleh apa yang Kau janjikan dalam hidup kami. Kami siap melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami boleh memberikan korban persembahan bagi-Mu Tuhan, sebagai hasil ucapan syukur kami karena pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami memberikan dengan kasih, kami memberikan dengan cinta kepadamu Tuhan. Dan biarlah semua yang kami berikan dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Setiap tangan yang memberikan persembahan Tuhan berkati, dan hati yang memberikan persembahan Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu sudah ada dan datang dalam setiap hati kami manusia. Tak akan kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu bagi kami semua. Kami semua serahkan hidup ini ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu, dan kami siap berkorban bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya
umat-umat-Mu yang hari ini beribadah. Mereka di rumah yang masih belum datang beribadah, Tuhan memberi kesempatan yang indah. Gereja-Mu Tuhan, bait-Mu Tuhan, penuhkan dengan hidup orang-orang yang percaya kepadamu, dan dipenuhkan roh, sehingga rumah-Mu dalam kuasa-Mu yang besar kami akan beria-ria di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, lihatlah kami satu persatu, tidak satu pun yang Tuhan lewatkan dengan kami semua Tuhan. Yang penuh kekurangan dan kelemahan ini, Tuhan memberi kemampuan dan kekuatan untuk kami terus berjalan dengan penuh keberanian menghampiri tahta-Mu. Terima kasih Tuhan, tidak satu pun yang Tuhan lewatkan dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Setiap kami mengalami Tuhan pada sore hari ini dalam ibadah raya kami Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dikerjakan sepanjang minggu ini Tuhan. Sampai kami bertemu lagi dalam ibadah raya kami minggu depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan hamba mengurapi setiap kami. Seperti Tuhan mengutus murid-murid dan memberikan mereka Roh Kudus-Mu. Menjadi orang-orang yang pergi kepada bangsa-bangsa dan menyampaikan kabar sukacita. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lihatlah tangannya telah angkat, kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami diurapi, diberi kemampuan untuk dengan berani menyampaikan kabar sukacita ini kepada orang di sekeliling kami, keluarga kami Tuhan, di mana saja kami berada. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah yang memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejati. Damai yang berasal dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih kemurahan, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita, mengurapi kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.